Ada update mingguan Gudang Saham tanggal 6 November 2021. Kali ini kita membahas sektor favorit kita, yaitu sektor migas dan batu bara. Kita mulai seperti biasa untuk update pergerakan IHSG. Seperti terlihat di sini IHSG berada di atas support kuat di sini di Januari 2021 sempat tersentuh. Saat ini sedang berkonsolidasi. Arahnya masih belum ketahuan apakah akan sideways lama atau turun. Tapi kalau memang turun dari level 6.500 sebenarnya tidak perlu panik juga. Kita bisa lihat di level 6.300 ada support kencang, support lumayan di sini dari 50 moving average. Dan sementara secara overall pergerakan IHSG masih uptrend. Jadi hanya perlu dijaga saja apakah tembus dari level 6.500 atau tidak. Kita mulai ke saham pertama adalah Medco, MEDC, Medco Energy. Kita sempat gambarkan di sini, ini adalah downtrend dari Medco selama beberapa bulan terakhir. Sempat tersentuh sedikit di 18 Oktober lalu turun. Saat ini adalah support yang lumayan kuat di sini, kan tetapi jaraknya lumayan besar. Jadi kalau kita beli di 550, kita harus pastikan stop lossnya di bawah 500, yaitu di 490. Tapi kalau kita beli di 550, stop lossnya lumayan besar. Jadi lebih baik kita tunggu di bawah sini, sekitar 520 ke bawah. Kalau dapat itu bagus, kalau enggak sebaiknya kita cari saham lain. Seperti itu. Lalu saham berikutnya adalah kita mulai dari Elsa. Elsa ini pergerakannya sangat baik secara jangka menengah. Ini kita gambarkan potensi inverse head shoulder. Ini di kiri sini, ini bawahnya, lalu kanannya ini. Kalau bisa kita lihat di sini, ini bahu kiri dan bahu kanannya sudah sangat dekat, tingginya sama. Tinggal kita bisa mengantisipasi dengan kalau memang Elsa turun dari level 296 bisa di stop loss. Mungkin di 290 atau di 289, 288. Tapi secara jangka menengah kalau memang Elsa bisa naik ke 340, maka target berikutnya ke 440. Ini masih jauh dari sebenarnya level Januarinya itu di 500. Jadi masih jauh dari resistance kuatnya. Itu untuk Elsa. Kita ke saham batubara, kita mulai dari ITMG, Indo Tambang Raya. Saat ini membentuk uptrend masih dari bulan September, uptrend kecil. Kita lihat juga harga batubara Newcastle masih bertahan di supportnya di 140 150. Saat ini masih berada di 150-an. Harus diingat bahwa 140 merupakan level yang kuat. Kan tapi kalau ITMG turun di sini, walaupun uptrend ini tertembus, kan tetapi support kuat berada di 19.300. Jadi sebaiknya stop loss dipasang di bawah 19.000. Seperti itu. Tentu saja harus dipantau dengan harga batu bara. Jadi kalau ITMG turun, tapi harga batu bara di 140, 150 itu masih merupakan hal yang sangat baik karena harga ITMG dekat dengan support mediumnya. Lalu berikutnya adalah PTBA. PTBA masih berada dalam uptrend jangka pendek sejak bulan September ini. Kita bisa lihat mungkin support di 2550. Kalau memang pada saat itu harga batu bara masih di atas 140, maka boleh dipertimbangkan untuk dibeli. Lalu kalau turun, kita stop loss. Ada kemungkinan jadi turun sedikit, lalu naik, dan tetap berada di uptrend tersebut. Itu untuk PTBA, tapi harus diwaspadai juga. PTBA ada resistance kuat di 3.180. Jadi upside-nya mungkin dari 25, 26 sampai 3.100, 3.200. Lalu berikutnya adalah saham Indi. Indi ini terdapat support jangka pendek nih di 50 moving day average di 1.700. Apakah
Indi bisa naik ke atas 2000 itu pertanyaan yang sangat sulit karena batu bara sekarang masih rendah. Sementara angka 2000 ini adalah support kuat di bulan Januari terakhir. Jadi kalaupun batu bara naik misalnya ke 200 atau ke 180, bila Indi hanya tetap di sini saja di 2000 sebaiknya dihindari. Kecuali kalau tiba-tiba menembus harga 240 kembali dan Indi bisa kemungkinan besar akan tembus lagi dari level 2000. Tapi tentu saja ini analisa teknikal yang bisa berubah kalau memang pelaku pasar tiba-tiba menyukai Indi kembali. Tapi untuk saat ini Indi cenderung ke arah turun. Walaupun support di sini masih bisa dipakai untuk sebagai level stop loss. Lalu berikutnya adalah saham Doit, Delta Dunia Makmur. Ini masih downtrend dari bulan April. Kita bisa lihat support di 280 ini merupakan support yang sangat kuat. Jadi terjadi beberapa kali dan selalu tertahan. Ini kita berikan gambar di sejak bulan Februari, bulan Januari dan bulan Maret tertahan di sini. Lalu terakhir di bulan Agustus pun tertahan sebelum naik. Nah ini jadi kalau harga batu bara tembus di bawah 140, kemungkinan besar Doit akan turun. Kalau harga batu bara naik, ada kemungkinan besar Doit harus mengetes level ini 340 dan kembali turun. Jadi ini merupakan pilihan yang kurang baik kalau kita mau membeli Doit. Tapi bagi yang sudah punya, ya kita tunggu saja apakah bisa tembus support di sini, lalu baru di stop loss. Lalu berikutnya setelah Doit adalah saham Adaro. Adaro ini sangat lumayan bagus karena berada di support di Januari 2021-nya di angka 1600, 1600. Jadi saat ini Doit berada di atas itu. Walaupun memang ada gap di bulan September akhir, tapi selama selama Adaro bisa bertahan di atas 1600, maka kemungkinan besar akan mantul. Kalau turun ini menjadi buruk, jadi mungkin akan turun ke 1500 dan ke bawah. Jadi bisa dilihat kalaupun naik level 2000 lebih mudah untuk ditembus karena ini bukan support yang sekuat pada waktu di Januari ini. Seperti itu. Itu saja untuk update sektor migas dan batu bara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.